penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali tentang membedakan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan biasa itu bentuknya seperti ini. Di A per B. Ini pecahan biasa. Yang ada angka di atas pembilang dan ada angka di bawah ini penyebut. Ini contohnya misalkan 1/2, kemudian 3/4, 5/6. Ini semuanya pecahan biasa. Ada lagi pecahan campuran. Kalau pecahan campuran bentuknya nanti itu A, B per C. Ada pembilang, ada penyebutnya, kemudian ada angka di depannya. Oke, contohnya misalkan 21/2 atau 5/4/7. Yang lain misalkan 10/6/14. Ini pecahan campuran. Bisa ya membedakan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita langsung ke soal tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, kita ambil yang pertama. Misalkan 5 1/6 ditambah dengan 1/2 sama dengan. Langkah pertamanya kita bisa merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yaitu dengan cara 5 kali 6, 30. 30 ditambah 1 berarti 31. Ini kita tulis 31/6 ditambah 1/2 sama dengan. Langkah berikutnya cari KPK. KPK 6 dengan 2. KPK 6 dengan 2 berapa? 6 ya. Oke. Ini 6, ini 6. Sama dengan. Nah, untuk cara mencari KPK bisa dilihat videonya. Linknya sudah kami taruh di deskripsi. Jadi, ini penting ya, cara mencari FPB dan KPK ini akan terus dipakai nanti SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Jadi, jangan sampai tidak bisa. Oke, kalau yang belum bisa tonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, langkah berikutnya, 6 dibagi dengan 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali 31, 31. Kemudian 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian, ini penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita tambahkan pembilangnya. 31 tambah 3, 34 per 6 sama dengan. Nah, 34 dibagi 6, kita peroleh 5 ya. Oke, 5, ini per 6. 5 kali 6, 30. 30, 34 dikurang 30 berarti 4. Sama dengan, kita sederhanakan lagi, berarti 5. 4 dengan 6 sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi, hasil akhirnya yaitu 5, 2/3. Soal nomor 2. Soal nomor 2, kita misalkan 2/5 ditambah 4, 3/5 sama dengan, seperti tadi, kalau ada pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa. Berarti ini 2/5 ditambah, nah, yang ini kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu caranya 4 dikali 5, 20, ditambah 3, 23 per 5 sama dengan. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama, tidak perlu kita cari KPK. Langsung kita jumlahkan yang di atas. Jadi, 2 ditambah 23 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 25 bagi 5 berarti 5. Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua ada cara yang lebih singkat. Lebih singkatnya
kita tidak perlu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cukup mengerjakannya dengan ini sama dengan 5 ditambah dalam kurung. Berarti angka di depan ini langsung kita taruh, kita pisahkan. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang ini saja. Berarti 1/6 ditambah 1/2 sama dengan ini 5 ditambah dalam kurung. Kemudian cari KPK 6 dengan 2. 6 ya KPK-nya. Oke, kita tambahkan. Ini 6. Ini 6. Kemudian 6 bagi 6. 1 kali 1, 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Kali 1, ini 3. Oke. Ini sama dengan 5 ditambah. Oke. Ini penyebutnya sudah sama, langsung kita tambahkan yang di atas. 1 tambah 3, 4. Ini per 6. Sama dengan ini 5. 4 dengan 6 bisa disederhanakan, dia jadinya ini 2, sama bagi 2 ya. Ini bagi 2, 3. Jadi kita peroleh 5, 2/3. Nah, cara ini apa kelebihannya? Kelebihan cara ini kita tidak melibatkan angka besar. Jadi seperti di atas ini ada angka 31. Nanti kalau angkanya semakin besar akan rumit. Nah, kalau cara yang di bawah ini angkanya di sekitar angka yang kecil saja. Oke, seperti cara yang ini, yang nomor 2 ini, gitu juga. Kalau nomor 2 ini berarti 4. 4 taruh di depan. Oke, kita taruh 4 di depan, ditambah. Nah, yang tersisa 2/5 ditambah 3/5 sama dengan 4 ditambah, ini penyebutnya sudah sama, kita tambahkan langsung 2 tambah 3, 5. 5/5 sama dengan 4 ditambah 5/5 nih sama dengan 1 ya, karena 5 bagi 5 berarti 1. 4 tambah 1 ya 5. Hasilnya akan sama. Oke, bisa ya?